Kalian pernah nggak sih komentari soal politik, terus kemudian eh, dikomentari oleh netizen yang mereka fanatik. Mereka kalau kalian tidak sepakat dengan 02 pasti bilangnya tidak terima, gagal move on dan lain sebagainya. Kalau kalian dukung 0103, mereka juga sama, menyerangnya dengan ya komentar begitulah. Kalian tahu nggak sih, kalau politik itu adalah soal kepentingan, soal kalian dapat apa, bisa dapat apa, dapat keuntungan apa. Yaitu di politik itu nggak ada yang abadi. Tapi kenapa banyak orang yang kemudian fanatik dan ya mereka seolah-olah kalau calonnya tidak jadi, mereka bakal mati. Contoh kemarin ketika waktu debat capres, banyak yang menangisi capres 02. Ada yang ketika calonnya gagal, mereka bersedih di medsosnya. Ya demikianlah. Padahal ketika mereka sudah selesai pemilu, mereka berkompromi untuk apa dan dapat apa gitu. Mereka tidak bakalan mikirin kita. Mungkin kalau di angka 100, 90% itu mikirin kepentingannya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Kita tahu lah ketika pemilu tahun 2019. Wah, itu pemilu yang brutal, terjadi perpecahannya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ada persepsi mengatakan bahwa Pak Prabowo legowo, rela menerima pinangan Pak Jokowi masuk pemerintahan. Ya menurut saya itu bukan legowo ya, tapi lebih kepada bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi hasil. Ya begitulah. Padahal idealnya pemerintahan itu harusnya ada check and balance. Jadi antara oposisi dengan yang di pemerintahan itu seimbang. Kalau kemudian pemerintahan itu kekuasaannya terlalu absolut, maka itu akan rawan dengan tindak pidana korupsi, akan rawan. Karena tidak ada lawan, tidak ada yang mengontrol. Jadi tidak perlu fanatik lah. Teman-teman semuanya, netizen sekalian, ya tidak perlu fanatik, tidak perlu saling serang, yang objektif ketika memberikan penilaian gitu. Ngapain sih fanatik? Kalian dapat apa gitu? Kalian dapat duit? Enggak. Dapat proyek? Enggak. Rata-rata yang dapat proyek, dapat jabatan itu mereka yang jadi tim sesnya itu jalurnya jelas. Misalkan dia berada di ring 1 atau tim di tingkatan provinsi. Kalau di tingkatan kabupaten mungkin gak dapat apa-apa ya, karena untuk ukuran pilpres itu terlalu jauh. Kalau di pileg atau jadi tim ses untuk calon DPR mungkin bisa jadi TA, bisa jadi staf. Nanti selama masa jabatan dapat proyek ini itu, ngerjakan dana reses, dana workshop dan lain sebagainya. Tapi kalau pilpres, kalian dapat apa? Cuman ngabisin kuota, belain capresnya. Toh mereka semuanya sama. Kalau kalian lihat di salah satu platform YouTube kalau tidak salah, itu mereka saya lupa nama akunnya, tapi ada yang menjelaskan bagaimana keterlibatan oligarki di belakang masing-masing capres, bagaimana mereka penguasa sumber daya alam kita untuk mendukung masing-masing capres. Dan mereka semuanya sama di 01, 02, 03, ya oligarkinya juga sama ya, walaupun di 02 itu lebih banyak ya. Nah, kalau kemudian salah satu capresnya menang, ya pasti oligarkinya itu yang paling beruntung, berikut dengan tim sesnya. Jadi ya pesan saya kepada teman-teman semuanya, di setiap momen pilpres, bukan hanya sekarang saja, nanti 2029 dan berikutnya, tidak perlu fanatik, tidak perlu saling serang dan lain sebagainya. Jadilah pemilih yang rasional gitu. Jadilah yang
pemilih rasional ya, yang objektif, menilainya objektif, terus kemudian ya dukung sewajarnya aja lah. Terkecuali kalau kalian itu berada di posisi tim sesnya ring 1 gitu. Karena pasti timbal baliknya nanti dapat posisi ya bagus kalau misalkan bisa jadi staf sus gitu ya. Tapi sulit lah kalau jadi staf sus, itu biasanya mereka yang punya tim ses yang panjang, punya basis massa. Rata-rata kalau ndak anaknya kolong merat, mereka yang dulunya mendanai, ya mungkin dia dulu pernah jadi ketua organisasi ekstra kampus mungkin ya, sehingga mereka punya jejaring yang sangat luas. Nah, kalau kayak kita-kita ini ya sebatas jadi komentator aja lah, tidak perlu fanatik.